Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah mengkaji atau mentadaburi surat 2, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Semoga amal perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Quran suci surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya dengan menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku Allah yang maha tahu. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan. Di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang memenuhi kewajiban dan menjaga diri dari kejahatan, yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan sholat dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, pada ayat yang kedua ini biasanya pada akhir ayat itu diterjemahkan sebagai orang yang bertakwa. Tetapi di dalam kesempatan ini saya membaca terjemahan yang di sini diterjemahkan sebagai orang-orang yang memenuhi kewajiban dan menjaga diri dari kejahatan. Yang ini muaranya adalah sama, yaitu disebut sebagai orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat yang ketiga, yaitu yang beriman kepada yang gaib. Ini pada awal ayat saya menggarisbawahi yang beriman kepada yang gaib.
Gaib itu adalah artinya yang tidak kelihatan atau yang tidak dapat ditangkap oleh indera biasa. Menurut seorang mufassir, gaib ialah antara lain dikenakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang iman kepadanya merupakan ajaran agama yang paling penting. Jadi iman kepada Allah adalah kewajiban manusia yang nomor satu. Syarat yang nomor satu bagi kemajuan rohani manusia. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, gaib ini adalah berarti secara global yang tidak kelihatan, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Namun demikian, gaib dapat ditangkap oleh indera yang lain, yaitu indera rohani, indera batin, atau indera spiritual. Namun secara fisik, barang-barang gaib itu dapat ditangkap dengan alat-alat yang dibuat untuk itu. Ini bisa kita contohkan kalau misalnya kita yakin di dalam tubuh kita ada tulang, kita tidak bisa melihatnya secara langsung dengan mata kita. Kalau misalnya tulang kita retak karena suatu sebab, mungkin jatuh atau kecelakaan, ini hanya bisa dilihat dengan alat yang sekarang ini disebut sebagai fotoronsen. Itu tulang kita tampak seberapa retaknya atau seberapa patahnya. Kemudian kalau misalnya ada tumor, misalnya di dalam otak manusia, ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa, dengan panca indera kita, namun dengan kemajuan teknologi kita bisa mendeteksi, melihat bahwa di dalam otak manusia yang terkena tumor itu bisa dilihat seberapa besarnya tumor itu. Kemudian lagi masalah yang tidak kelihatan tetapi ada, misalnya arus listrik. Ini kalau dilihat dari panca indera kita yang biasa ini tidak dapat kita lihat. Namun demikian kita dapat melihatnya dengan alat yang diciptakan untuk itu, misalnya dengan tes pen. Kita bisa melihat apakah sebuah kabel itu ada sambungan arus listrik atau tidak ada. Itu bisa kita lihat. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Misalnya kalau kandungan gula di dalam darah kita itu tidak bisa kita lihat secara langsung, karena itulah disebut juga sebagai barang gaib, dan itu bisa dilihat dengan alat tester
gula darah, sehingga kita bisa tahu seberapa besar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Demikian juga yang lain-lainnya, ada kandungan kolesterol, kandungan asam urat, dan lain-lain sebagainya yang secara langsung tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, tapi bisa dilihat dengan alat yang diciptakan untuk itu. Misalnya kalau ibu-ibu rumah tangga itu, seberapa besar gas LPG-nya itu yang ada di tangkinya, di tabungnya, itu tidak bisa dilihat kalau tidak dengan alat testernya itu. Tapi dengan alat testernya itu berapa tekanannya, berapa kandungan di dalam tabungnya, itu ada alat yang menunjuk itu. Itulah antara lain bahwa kita secara jasmania ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat atau bisa disebut gaib, dan ada barang-barang rohani, barang-barang spiritual yang mungkin juga tidak bisa kita lihat, namun dengan alat barang-barang itu bisa kita lihat. Kalau misalnya di sini gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah yang maha gaib, itu jelas tidak bisa kita lihat dari mata kepala kita sendiri, tidak bisa kita lihat oleh panca indera kita, namun kita bisa merasakannya, kita bisa mendeteksinya, apakah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagaimana orang-orang Jawa bilang bahwa Allah itu adalah dekat, cedhek tanpa sesinggolan, adoh tanpa wangenan. Itulah. Misalnya yang tidak dapat kita lihat lagi adalah yang tidak kita bisa duga adalah hidup kita di dalam menghadapi kematian. Kapan kita akan mati, itu barang gaib yang tidak bisa kita lihat, tapi tetap bisa kita rasakan. Terus kemudian jodoh kita siapa, dulu kita juga tidak bisa melihat, tidak bisa menentukan, itu namanya barang gaib. Kemudian rezeki kita juga demikian, itu adalah barang-barang gaib. Jadi kita tidak bisa melihat secara panca indera, tapi kita memiliki alat lain untuk melihat itu, yaitu hati kita, yaitu rasa cipta kita, yang bisa melihat barang gaib yang secara batiniah, yang secara spiritual. Demikianlah tadabbur kita pada kesempatan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.